Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat misteri, pada video kali ini saya akan membawakan kisah tentang pengalaman pendakian Ardi ketika dia mendaki Gunung Salak bersama komunitasnya buat nganterin beberapa pendaki ke gunung itu. Jadi Ardi ini mempunyai sebuah komunitas pecinta alam yang namanya Gurawan Senja. Karena perbuatan konyol dari salah satu anggota rombongannya ini, akhirnya mereka pun ditimpa berbagai kejadian mistis ketika turun dari Gunung Salak itu. Penasaran sama kisah lengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Berangkat. Di suatu hari, di bulan Oktober tahun 2017, ada beberapa mahasiswa dari salah satu universitas di Bogor yang mau mendaki ke Gunung Salak. Dan kebetulan ketua komunitasnya Ardi adalah mahasiswa di universitas yang sama. Jadi yang mau mendaki ke Gunung Salak itu minta bantuan buat dipandu sama komunitasnya Ardi dan teman-temannya ini. Peserta dari universitas itu berjumlah kurang lebih 11 orang, yaitu 6 cewek, ada Ayu, Neng, Ai, Desi, Nina, dan Sarah. Dan sisanya 5 cowok, ada Alam, Ilham, Kiki, Rahman, dan Farhan. Sisanya adalah para panitia, yaitu Ardi dan teman-temannya. Awalnya, Ardi dan yang lainnya ini agak kurang yakin buat ikut nganter mahasiswa itu. Tapi karena mahasiswa-mahasiswa tersebut adalah teman-teman ketua komunitasnya Ardi, akhirnya ya udah berangkatlah mereka di hari Sabtu ke Gunung Salak itu. Di hari Jumatnya, Ardi nanya ke para peserta tersebut, khususnya yang cewek-cewek, kalian yang cewek ada yang lagi haid nggak? Dan ternyata ada satu orang yang lagi haid, sebut saja namanya Nina. Ardi pun terus mikir, ya udah nggak apa-apalah, orang cuma satu orang ini kok. Singkat cerita, hari Sabtu mereka semua berangkat ke lokasi pendakian Gunung Salak ini. Dan sampai di sana sekitar jam 8 pagi. Oh ya, mereka ini naik lewat jalur Cimelati. Mereka sempat singgah sebentar di tempat kediamannya Abah atau kuncen dari Gunung Salak ini dan istirahat sebentar di situ sambil packing ulang dan segala macam. Setelah semuanya beres, maka sekitar setengah 9 dimulailah pendakian ini. Dan karena waktu itu jalur pendakian via Cimelati belum dibuka resmi, jadi mereka langsung naik saja, nggak pakai ngurus SIM aksi dulu. Dan dari tempatnya si Abah, mereka terus mendaki dan sampai di pos 3 itu sekitar jam setengah 12 siang. Semuanya masih baik-baik aja ketika itu. Dan mereka pun istirahat dulu sambil nunggu zuhur. Ada yang ngopi, ada yang ngerokok, terus sholat pas waktu zuhur udah masuk. Pas di pos 3 itu, salah satu teman mereka yang namanya Ilham itu ketemu sama teman-temannya yang kebetulan mendaki juga ke Gunung Salak itu. Alhasil, Ilham ini mutusin buat ngikut sama teman-temannya itu. Jadi peserta mahasiswa itu sekarang tinggal 10 orang. Sekitar jam setengah 1 siang, mereka pun ngelanjutin pendakian dari pos 3 ke pos 4. Ardi ngerasa kok kayak jauh banget. Mungkin dia kecapean kali. Mereka baru sampai di pos 4 itu jam 3 sore, 2 jam setengah. Padahal menurut Ardi paling lama itu 1 jam setengah. Tapi ya udah, di situ dia cuma bisa berpositif thinking aja. Di pos 4 itu mereka pun istirahat lagi karena para peserta pada kecapean dan maklum
Mereka kan bawa cewek-cewek nih. Si Ai, Sarah, dan Nina belum pernah naik gunung sebelumnya. Setelah istirahat sekitar 15 menit, mereka pun melanjutkan perjalanan. Nah, di sini pendakian mulai mencekam. Di tengah-tengah perjalanan dari pos 4 ke pos 5, hujan turun deras banget. Sontak mereka semua sibuk pakai ponco. Mau istirahat dan neduh pun nggak ada tempat landai di situ. Dan trek waktu itu udah mulai terjal, ditambah hujan. Otomatis jalanan licin, dan juga di sebelah kanan mereka itu jurang. Mereka pun harus ekstra hati-hati betul. Di situ, setelah semuanya udah pada pakai ponco, mereka pun lanjut ke pos 5. Mereka baru sampai di pos 5 itu sekitar jam setengah 5 sore. Dan istirahat sebentar sambil nunggu hujan reda. Setelah udah agak redaan, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan ke pos 6, tiba-tiba Sarah nangis. Dan pas dilihat, ternyata kakinya Sarah ini kram. Akhirnya, mau nggak mau, mereka pun harus istirahat sebentar. Sambil nunggu kakinya Sarah ini agak mendingan. Dan hujan yang tadinya udah mulai reda, sekarang turun lagi. Dan yang parahnya, udah mau masuk waktu maghrib, mereka masih berada di tengah-tengah hutan. Ditambah menurut informasi, jalur dari pos 5 ke puncak itu adalah jalurnya Macan Kumbang. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya kaki Sarah pun udah mulai mendingan dan udah bisa dipakai jalan lagi. Lalu mereka pun melanjutin pendakian. Hari sudah gelap dan sekarang udah masuk waktunya maghrib. Namun mereka belum juga sampai ke pos 6. Dan tiba-tiba Nina yang lagi haid ini menggigil kedinginan. Karena takut Nina ini kena hipotermi, teman-teman yang lain pun langsung bergegas membuat Nina ini hangat. Beberapa teman Nina langsung memeluk Nina, dan sebagian yang lain masak air hangat. Dan di situ Ardi agak takut juga. Secara udah malam dan masih di tengah-tengah jalur. Dan Nina juga jadinya agak aneh. Dia sekarang lebih banyak diam, dan karena takut ada apa-apa, ketua rombongan menyuruh Ardi buat ngejagain Nina dan jalan paling depan, sekalian jadi navigator. Setelah Nina agak mendingan, mereka jalan lagi tuh. Dan waktu itu udah jam 7 malam. Jalan, pas di depan ada belokan. Pas Ardi mau belok, anehnya si Nina ini malah jalan terus. Padahal kalau lurus itu jurang. Sontak Ardi pun langsung tarik dia sambil mikir, ini anak kenapa? Terus lanjut jalan. Nah, pas ketemu belokan lagi, iya, sama seperti tadi. Dia bukannya belok, si Nina ini malah lurus lagi. Jadi kayak ada yang nuntun dia buat jalan lurus. Atau lebih tepatnya, kayak ada yang ngarahin dia ke arah jurang. Ardi terus narik Nina lagi, dan dia mulai curiga di situ. Lalu dia mutusin buat cerita tentang hal itu pada ketua rombongannya. Dan akhirnya ketua rombongan pun mutusin buat ikut jalan sama Nina ini. Peserta-peserta yang lain yang ada di belakang dijagain sama panitia lain. Lanjut tuh, mereka bertiga jalan duluan. Yang anehnya lagi di sini, Nina kayak nggak ada capek-capeknya. Ardi aja udah capek karena jalur yang terjal dan jalan nggak berhenti-berhenti. Sontak Ardi nanya, "Teh, capek nggak?" Nina nggak ngomong apa-apa di situ. Dia cuma geleng-geleng aja. Singkat cerita, mereka bertiga udah ngelewatin pos 6, yaitu pos terakhir sebelum puncak. Terus jalan-jalan, tiba-tiba tek,
pas di depan kubangan air. Jadi Gunung Salak itu termasuk gunung yang agak lembab karena curah hujannya itu lumayan tinggi dan otomatis banyak kubangan air di situ. Nina di depan kubangan itu diem aja. Dan Ardi terus ngajak si Nina ini jalan lagi tuh. Jalan-jalan terus, nggak lama kemudian ketemu lagi dengan kubangan air dan Nina kembali diem. Berulang-ulang setiap ketemu kubangan air, pasti Nina ini berhenti, diem gak bergerak. Ardi udah panik di situ. Ketua rombongan udah mulai baca-baca doa. Nina pun diajak jalan lagi. Dan gak lama kemudian, sampailah mereka bertiga di puncak Gunung Salak sekitar jam 8 lewat. Pas sampai di makam Raden Hasan. Jadi di puncak Gunung Salak itu ada makamnya. Nah, pas sampai di makam itu, Nina udah normal lagi, udah kayak biasa lagi. Cuman dia lemes di situ. Dan ingat sama Ilham tadi yang misah pas di awal tadi. Nah, mereka sekarang udah ketemu lagi nih di sini sama Ilham. Nina pun dititipin dulu di tendanya si Ilham. Sedangkan Ardi sama ketua rombongan ngendiriin tenda di situ. Oh iya, dan waktu itu masih agak gerimis, sekitar jam 9 malam. Datang tuh peserta-peserta yang lain di situ dan mereka langsung mendirikan tenda di situ. Setelah mendirikan tenda, mereka pun tidur, nggak pakai makan, ngopi atau segala macam. Langsung tidur udah. Gunung Salak itu udah terjal, ditambah lagi kalau hujan, pasti mereka kecapean. Dan jam setengah 7 pagi, Ardi sama teman-teman lainnya bangun dan mereka pun langsung masak karena kelaparan. Ada yang lagi foto-foto, ada yang lagi masak, dan sebagian lagi ada yang masih tidur. Pas Ardi lagi asik-asiknya ngopi nih, tiba-tiba salah satu peserta dari universitas itu nyamperin dia. Namanya Alam. Terus dia nanya nih sama Ardi, "Bang, itu yang di sana makam bukan ya, Bang?" Dan Ardi pun jawab, "Iya, itu makam. Emang kenapa? Lu mau tahu?" Apa jawaban Alam? "Semalam saya kencing di situ." Tek. Ardi kaget. Diem 1000 bahasa. Bingung mau ngomong apa. Dia cuma berharap semoga nggak ada kejadian apa-apa sama si Alam ini. Setelah semua kegiatan di puncak itu selesai, udah beres-beres, udah foto-foto, makan-makan, segala macam. Akhirnya mereka pun mutusin buat turun sekitar jam 10 pagi. Oh ya, si Ilham udah gabung lagi nih sama Ardi dan yang lainnya. Ingat sama apa yang udah dilakukan Alam kan? Nah, konsekuensi dari apa yang udah dia lakuin pun datang. Dari puncak sampai ke pos 6 ini masih aman-aman aja tuh. Di pos 6 itu Ardi mutusin buat turun belakangan sama 2 orang temannya, Agus dan Fuad. Biasa sambil ngabisin rokok katanya. Sedangkan peserta-peserta yang lain jalan duluan sambil dijagain sama panitia-panitia yang lain. Dan pikir Ardi, nanti juga kesusul lagi. Secara dia udah biasa, kalau turun gunung itu pasti dia lari. Pas lagi ngerokok, tiba-tiba dia ngedengar suara kayak ada orang yang muntah. Kayak apa namanya ya? Ginilah kira-kira. Gitulah kira-kira. Dari arah bawah. Dan dia juga ngedengar temannya manggil-manggil dia dari arah bawah itu. Sontak Ardi pun sama 2 orang temannya itu turun buat ngeliat ada apa di situ. Dan ternyata si Alam ini kesurupan. Gak tahu kesurupan apa. Tapi yang pasti dia itu menggeram-geram terus kayak orang yang marah. Dan yang lainnya pada panik dan ngandelin Ardi buat nyembuhin Alam ini. Secara Ardi itu dari pesantren. Padahal
Dia juga nggak ngerti mesti ngapain. Ngadepin orang kesurupan aja belum pernah. Yang dia ingat cuma satu bacaan buat ngusir setan ini. Dan dibacainlah ke alam. Dan alhamdulillah, alamnya langsung sadar. Dan dia lemes karena kondisinya kayak begitu. Akhirnya mereka pun mutusin istirahat. Setelah suasana udah mulai kondusif, mereka pun melanjutin turun. Sehabis kejadian itu, tiba-tiba pas Ardi turun, itu carrier yang dia bawa, yang dia gendong terasa berat. Padahal isinya cuma sedikit. Bukan cuma dia, dua temannya juga, si Agus sama Fuad itu ikut-ikutan berat. Posisi mereka bertiga masih di paling belakang, kayak tadi. Gak lama kemudian turunlah kabut. Tapi kabut ini, kabutnya agak gelap. Kan biasanya kabut itu putih. Dan benar saja, alam ini mulai kesurupan lagi. Sama kayak tadi, dia mengeram-geram. Cuman kali ini, setiap udah berhasil dikeluarin, itu demit masuk lagi yang lain. Terus berulang-ulang, dikeluarin satu, masuk lagi yang lain. Keluarin satu, masuk lagi. Sampai ada satu demit bilang, "Goblok kalian, saya lagi diem disenggol." "Iya Pak, maaf kalau kita salah. Keluarlah, kasihan ini anak." "Pokoknya anak ini nggak akan saya kasih pulang." Dengar itu, Ardi langsung panik. Takut alam ini nggak bisa pulang. Yang cewek-cewek udah pada nangis saja. Sambil baca-baca ayat kursi, Ardi udah coba buat ngeluarin demit yang satu ini. Cuma nggak bisa-bisa. Tiba-tiba, salah satu peserta lain yang namanya Rifki, dia kayak kerasukan. Dan sontak Rifki ini langsung lompat ke arah alam yang sedang kesurupan tadi. Lalu demit yang ada di dalam tubuh alam pun dikeluarin sama dia. Habis itu, Rifki langsung sadar. Pas demit yang ada di badannya alam keluar, masuk lagi yang lain. Cuman, yang masuk ini ngucapin salam. "Assalamualaikum." Suaranya itu persis suara perempuan, perempuan beneran. Dan Ardi pun menjawab, "Waalaikumsalam, siapa ini?" Sosok yang ada di dalamnya alam bilang, "Saya Nyai Dwi Anjani. Maafin ya, yang tadi itu teh suami saya." Ternyata sosok ini nggak aneh-aneh. Dia malah minta maaf. Dan Ardi bilang, "Ya nggak apa-apa, keluar ya, kasihan dia." Dan sosok yang bilang kalau dia Dwi Anjani ini pun keluar dengan sendirinya. Namun, kalian pikir udah selesai urusannya? Belum. Masuk lagi yang lain. Terus alam menggeram lagi. Belum selesai urusannya sama alam yang kesurupan, tiba-tiba Nina pun teriak. "Itu ada anak kecil ngajakin main." Tambah paniklah mereka semua. Ardi yang masih sibuk ngeluarin demit yang ada di badannya alam, sampai alam ini tiba-tiba diam. Terus tangannya alamnya begini nih, kayak orang bertapa. Dalam hatinya bilang, "Waduh, ada apa lagi nih?" Dia takutnya yang masuk itu semacam siluman atau apalah sejenisnya. Dan takutnya nanti alam ini jadi beringas. Terus alam ini lompat ke jurang. Soalnya mereka ini lagi di sebelah jurang. Tapi untungnya bukan siluman yang masuk, namun ternyata si Nyai Dwi Anjani lagi. Dan dia minta maaf doang. Habis itu keluar, gak lama kemudian datanglah 3 orang pendaki. Dan 3 orang ini bilang kalau mereka ini pendaki dari Depok. Dan mereka cuma melongo aja, terus duduk sambil ngeliatin Ardi dan teman-temannya. Dan alam kondisinya masih sama. Masih banyak yang keluar masuk di badannya alam ini. Sampai akhirnya udah nggak ada yang masuk lagi nih. Tiba-tiba salah satu peserta yang namanya Ai mendadak ngomong dengan nada yang marah. "Jangan diam di sini, langsung turun ke bawah." Dengar gitu,
Ardi dan yang lainnya pun mutusin buat turun secepat mungkin. Dia langsung ngediriin Alam yang masih lemas, dan mereka pun turun. Tasnya Alam dibawain sama salah satu pendaki asal Depok tersebut. Ardi terus menyuruh Ilham buat ngajak ngobrol Alam supaya nggak bengong. Singkat cerita, pas sampai di pos 4, ternyata udah jam setengah 6 sore. Dan mereka berdoa sejenak di situ. Selesai berdoa, mereka pun turun lagi, nggak pakai istirahat. Ardi pun ngomong sama teman-temannya, sebut saja namanya si Penoy, buat baca sholawat. Dan temannya itu mengangguk. Lanjut jalan, dan mereka sampai di pos 3. Dan mereka sampai di pos 3 itu sekitar jam 6.15 petang. Dan alhamdulillah udah nggak ada hambatan lagi. Di pos 3 itu agak tenang karena udah banyak pendaki lain. Dan 3 orang pendaki asal Depok ini pun mutusin buat jalan duluan, karena kata mereka besok mereka harus bekerja sekitar jam 7. Mereka langsung lanjut turun lagi. Karena Ardi keinget sama omongan Ayah itu tadi, Ardi turun sambil terus baca sholawat, nggak berhenti-berhenti. Sampai di pos 2, aman, karena dia pikir udah bener-bener aman. Dia berhenti di situ baca sholawat, jalan lagi sampai pos 1. Untungnya teman-teman Ardi yang lain itu pada humoris semua. Jadi suasana yang awalnya menyeramkan sekarang asik lagi. Tapi ternyata pas udah di ujung hutan, si Alam ini kesurupan lagi. Lalu ketua rombongan tadi pergilah ke rumah si Abah dan dikasihlah semacam pangle. Pangle itu dikunyah dan disemburkan ke Alam. Dan alhamdulillah Alam pun sembuh. Dan singkat cerita, mereka lanjutlah jalan sampai ke rumahnya si Abah dengan selamat. Dan mereka pun cerita semua tentang kejadian yang mereka udah alami di atas. Alam bilang, sebelum dia kesurupan pertama kalinya dari pos 6 ke pos 5 itu, dia ngeliat ada tenda warna putih dan satu pendaki cowok. Di situ pendaki itu nanya ke Alam, "Bang, puncak berapa menit lagi?" Dan Alam menjawab, "Oh, puncak 5 menit lagi, Bang." Setelah ngomong gitu, langsung tek, hilang udah. Nah, kalau si Nina pas lagi naik tuh, yang setiap ada belokan dia malah lurus lagi, dia bilang kalau dia ini dibawa sama kuntilanak yang doyan diem di air. Pantes di setiap ada kubangan, Nina itu selalu diam. Abah juga cerita nih, kalau pas Ardi dan yang lainnya itu lagi di puncak, ada yang gedor-gedor jendela rumah beliau jam 2 malam. Dan si Abah bilang kalau itu yang gedor-gedor adalah jin dari Gunung Salak. Dan jin itu bilang, Tuh, anak di atas pada lancang. dari cerita ini kita bisa menarik pelajaran. Jangan pernah kencing di sembarang tempat, apalagi di atas pemakaman. Baik sahabat misteri, itu tadi kisah pengalaman horor pendakian yang dialami Ardi dan teman-temannya. Jika kalian suka dengan kisah ini, silakan tekan tombol like. Atau jika kalian memiliki pengalaman yang sama dengan Ardi ini, silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa ikuti terus kisah-kisah pengalaman horor menarik lainnya. Dan saya tunggu kalian di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.